Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'. Senang sekali hari ini kita dapat lagi bertemu kembali di acara Gema Ramadan di hari yang ke-16. Dan pada hari ini Ulun sudah ditemani Ustadz kita, Ustadz Muhammad Saleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Puasanya gimana, lancar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Mungkin menghemat waktu, mungkin mari kita dengarkan saja langsung tausiah dari Ustadz Muhammad Saleh dengan tema hikmah daripada peristiwa nuzul Quran. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakasirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah wa alihi wa sahbihil anjumiz zahirah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa HSS TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-16 daripada bulan Ramadan,
Dan alhamdulillah dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita berjalan lancar dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam semoga tercurah terlimpah selalu keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta semua pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Hari ini kita sedikit membicarakan masalah peristiwa nuzulul Quran. Nuzulul Quran yang berarti adalah turunnya Al-Quran. Peristiwa itu terjadi di malam ke-17 bulan Ramadan. Ketika itu Nabi kita berusia 40 tahun. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari diceritakan riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bil makna, dengan makna saja dengan bahasa kita, bahwasanya sebelum Nabi kita itu mendapatkan wahyu yang pertama, beliau itu selalu ru'yatus sholihah, sering bermimpi yang bagus-bagus. Dan setiap Nabi kita itu bermimpi, maka mimpi beliau itu menjadi kenyataan. Itu pertama, mimpi yang bagus, memimpi sesuatu terjadi, memimpi sesuatu yang bagus terjadi. Kemudian setelah itu wahubbiba ilaihil khala, Allah memberikan hobi. Jadi hobi itu bahasa Arab lah. Hobi kesenangan, kesukaan, hobi al khala. Khala itu akhirnya Nabi suka menyendiri. Suka menyendiri, berjauh daripada keramaian orang banyak, sehingga Nabi pun mencari tempat untuk bersunyi, tepatnya di Jabal Nur. Disebut ada satu gua, Gua Hira. Naiklah Nabi ke atas gunung tersebut dan masuklah Nabi ke dalam gua tersebut. Menurut riwayat, walau ulun pribadi belum pernah naik ke atas juga lah. Alhamdulillah bisa sampai ke sana, cuman masih di bawah. Menurut orang-orang yang naik ke atas sana, dan memang sesuai riwayat, bahwa posisi Gua Hira itu bertepatan dengan Baitullah, Ka'bah Baitullah. Jadi kalau sudah berdiri di mulut gua, berduduk di mulut gua, berarti sudah menghadap Baitullah. Apa yang dikerjakan Nabi di dalam gua tersebut? Nabi kita beribadah. Ma baina sholatin wa tafakkurin wan nadhri ila baitillah. Nabi sholat di dalam gua itu, Nabi tafakkur di dalam gua itu, dan termasuk ibadah juga adalah Nabi kita memandang Baitullah. Kemudian berjalan lama yang demikian, bekal habis, pulang Nabi kita. Kemudian menyiapkan bekal lagi, disiapkan oleh istri tercinta beliau, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, berangkat lagi seminggu, 10 hari, 15 hari, bekal habis, pulang lagi. Bahkan kadang-kadang menurut riwayat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi pulang, Siti Khadijah yang menjenguk karena ada rasa khawatir dengan keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya sampailah ke malam 17 Ramadan tersebut, datang seseorang yang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nabi tidak tahu siapa yang datang. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita ketika itu, Iqra, baca olehmu ya Muhammad. Nabi kita menjawab dengan jujur, ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in. Tidaklah aku bisa membaca.
tidaklah aku pandai membaca. Rasakan tangannya ulun kada bisa. Fa akhadhani Jibril faghattani, maka malaikat Jibril menangkap aku dan memeluk aku. Sampai Nabi susah bernapas. Kemudian malaikat Jibril melepas Nabi kita, melepaskan pelukannya. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, ya Muhammad iqra. Faqala an-nabiyyu ma ana biqari. Baca, ujar malaikat Jibril. Ujar Nabi, ulun kada bisa. Ditangkap lagi, dipeluk lagi, sampai susah Nabi kita bernapas. Dilepas, disuruh lagi iqra, sampai 3 kali berturut-turut. Sampai akhirnya di kali yang ketiga malaikat Jibril membaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Inilah ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewat malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh, ketika kali pertama tadi disuruh baca, Nabi menjawab ma ana biqari. Kedua kali ketika disuruh membaca ma ana biqari. Tapi ketika yang ketiga kali, sesudah dibaca oleh malaikat Jibril tersebut, Nabi kita langsung mengikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Akhirnya malaikat Jibril pun hilang, naik ke atas langit, Nabi kita pulang. Ketika itu Nabi kita pulang dalam keadaan ada rasa khawatir, ada rasa takut. Karena Nabi kita ini pertama kali diturunkan wahyu, sehingga apa gerangan yang terjadi? Menurut riwayat Nabi kita itu datang ke rumah menggetar bahasa kandangan, supaya demam, menggigil, kayak orang meriap dingin itu. Beliau berkata kepada istri beliau, zammiluni ya Khadijah, ambilkan selimut, selimuti aku. Kedinginan Nabi kita. Setelah terjadi sesuatu yang luar biasa kepadaku, aku takut dengan kejadian ini. Nah, kita ambil di dalam kitab ini, sesuai ini dicatat di dalam kitab Bukhari, hadis Bukhari. Ternyata ketika Nabi kita minta selimuti kepada Khadijah dan ada kekhawatiran di dalam hati beliau, Siti Khadijah menghibur Nabi kita. Kalau di dalam kitab Bukhari itu dengan bahasa Arab, kalau sudah di dalam manakib ini dengan bahasa, sudah dibahasakan ke bahasa kita. Siti Khadijah menjawab dengan lemah lembut dan bijaksana, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahmi. Nah, ini sesuai dengan di kitab Bukhari. Memang begitu. Jadi Siti Khadijah ada mungkin yang terjadi ini sesuatu yang tidak baik, karena gawian pian ini adalah gawian yang baik-baik. Di antaranya tadi pian senangnya menyambung silaturahmi. Engkau telah memuliakan dan memberi makan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku. Anak paman maksudnya adalah Rasulullah SAW. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampai masanya kepada engkau. Sesungguhnya, ujar Siti Khadijah,
telah memberi kabar kepada aku oleh rahib Buhaira dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Ringkas cerita, akhirnya Siti Khadijah membawa Nabi kita kepada paman beliau yang bernama Waraqah ibni Naufal. Waraqah ini orang tua, minta maaf mata beliau buta, tapi ahli kitab. Beliau menulis kitab Injil. Ini ahli kitab yang dulu. Ya. Dakwah ini tuh tuan guru lah. Akhirnya Siti Khadijah membawa Rasulullah, wahai Waraqah ibni Naufal, ini suami ulun setelah berkhalwat di Gua Hira beberapa hari, beberapa bulan terjadi begini. Bagaimana pendapat pian? Ditanya oleh malaikat oleh Waraqah kepada Nabi kita, bagaimana kejadiannya? Diceritakan oleh Nabi kita, begini. Wah, itu yang datang kepada engkau adalah Jibril alaihissalam. Lalu di dalam kitab Bukhari disebut An-Namus, yakni Jibril. Itu malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi jangan takut, itu malaikat Jibril, berarti engkau adalah Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan Jasidin aku ini dipanjangkan umur, maka aku akan membela dakwah engkau. Begitu ringkasnya. Tapi menurut riwayat dalam kitab Bukhari, setelah Waraqah bin Naufal itu memberikan penjelasan yang demikian, beliau sakit dan meninggal dunia. Itulah cerita awal turunnya wahyu, dan wahyu yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi kita melihat malaikat Jibril, Iqra, yang artinya Iqra, bacalah olehmu, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan engkau. Bismi rabbikal ladzi, dengan nama engkau yang menciptakan. Khalaqal insan min 'alaq. Allah yang menciptakan insan, manusia termasuk kita, min 'alaq, daripada segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah demi Tuhan engkau yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kira-kira itu yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang nuzul Quran. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ini ulun ada yang beberapa pertanyaan yang ingin ulun ajukan Pak Ustadz. Jadi kenapa Al-Quran itu diturunkannya secara berangsur-angsur Pak Ustadz? Oh ya, berangsur-angsur maksudnya Quran yang sejumlah 30 juz, 114 surah, apalagi turunannya acak juga Ustaz. Diturunkannya juga acakan, mulai dari Iqra dulu 6.666 ayat. Pada ayat yang pertama di Quran itu Fatihah lah, ada yang turun Iqra. Kenapa lah? Ya, jadi sebenarnya Quran itu sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala sekompletnya. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, diturunkan ke langit dunia dab'atan wahidah. Dab'atan wahidah itu sekaligus. Jadi sebenarnya Quran itu sekaligus. Tapi di langit dunia sudah siap tuh sejumlah 6.666 ayat. Nah, kemudian kenapa jadi turunnya syai'an pa syai'an, qalilan pa qalilan, ayatan pa ayatan? Ini ada istilahnya yang disebut dalam usul tafsir itu asbabun nuzul. Nah, jadi karena menyesuaikan sebab-sebab turun ayat sesuai dengan kejadian yang terjadi. Misalnya, kenapa turun surah Al-Ikhlas? Karena di zaman itu mereka bertanya kepada Nabi kita. Kan orang-orang dulu, orang kafir Quraisy, Tuhannya itu patung. Ada patung itu dari emas, ada patungnya dari perak, ada patungnya dari besi, ada patungnya dari kayu, bahkan ada yang dari adonan roti nih, kan roti begitu. Sehingga orang-orang kafir menanya, kalau Tuhan kamu itu terbuat dari apa wahai Muhammad? Apakah Tuhan kamu tuh jenisnya seperti emas atau bagaimana? Wah, bingung lah. Bukan bingung lah, Nabi kita menunggu jawaban yang tepat apa.
Kalau Tuhan kami itu emas, kalau Tuhan kami itu begini. Tuhan kamu bagaimana? Nah, turunlah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagai jawaban terhadap pertanyaan orang-orang kafir. Nah, jadi kenapa jadi turun sedikit-sedikit? Itu karena menyesuaikan kejadian-kejadian selama berapa tuh lah? Mulai umur 40 tahun sampai beliau wafat 23 tahun. Nah, jadi yang 30 juz itu turunnya selama 23 tahun. Dari umur 40 tahun sampai beliau hampir meninggal. Ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat terakhir itu. Oke, yang kedua nih Pak Ustadz. Mungkin apa saja hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa nuzul Quran? Ya paling intinya benar mungkin hikmahnya lah. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa, terutama di bulan Ramadan ini, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya, sebagaimana Nabi kita bersabda, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seabdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Arti afdal itu paling gondol pahalanya. Nah, baca Al-Quran sudah. Baca Quran dalam sembahyang, baca Quran di luar sembahyang. Sedikit tentang pahala baca Quran lah. Di dalam hadis disebutkan, man qara'al Quran wa huwa fis shalah falahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Orang yang baca Quran di dalam sholat, kan bila kita sembahyang Fatihah ada Quran lah, Fatihah ada surah. Nah, itu setiap hurufnya 100 pahalanya. Wa man qara'al Quran, yang pertama itu sholahnya wa huwa qaimun. Man qara'al Quran fis shalah wa huwa qaimun falahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Siapa baca Quran di dalam sholat dan dia sholatnya berdiri, setiap satu huruf dia dapat 100 pahala. Wa man qara'al Quran fis shalah wa huwa qa'idun falahu bikulli harfin khamsina hasanah. Siapa yang baca Quran di dalam sholat namun dia sholatnya tidak bisa berdiri, hanya bisa berduduk, maka satu hurufnya 50 pahala. Wa man qara'al Quran fi kharijis shalah wa huwa 'ala wudu'in falahu bikulli harfin, setiap satu huruf orang yang baca Quran di luar sholat dengan wudhu, itu satu hurufnya berapa ya? Kalau kada hilaf khamsun wa isrun, 25 atau 10 pahala. 25. Wa man qara'al Quran, nah wa man qara'al Quran fi kharijis shalah ala ghairi wudu'in falahu bikulli harfin asyru hasanah. Ini terakhir. Di luar sholat tanpa wudu lagi, kada wudu kayak ini. Nah, misalnya kita kada wudu tapi baca Quran, Al-Fatihah, baca Quran di luar salat tanpa wudu, tetap pahalanya ada. Wallahu bikulli harfin asyru hasanah. Sehurufnya itu 10 pahala. Nah, tentunya mudah-mudahan sama-sama kita, selain kita membaca Quran, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan isi-isi Al-Quran. Karena Quran itu adalah imam kita, petunjuk kita, ikutan kita, maka kita disuruh mengikut apa petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Ada suruhan, ada larangan. Suruhan mudah-mudahan kita kerjakan, larangan mudah kita tinggalkan, sehingga kita termasuk orang-orang yang takwa. Karena Quran ini hudal lil muttaqin. Quran ini petunjuk bagi orang yang takwa. Orang yang takwa adalah orang yang bahagia dunia akhirat. Wa'iddat lil muttaqin. Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi orang-orang yang takwa, ujar Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih, luar biasa tadi penjelasan dari Pak Ustadz mengenai peristiwa nuzul Quran. Semoga kita dapat mengamalkan amalan tersebut, di mana Ustadz tadi mengatakan bahwa dengan amalan Al-Quran membuat kita bertakwa dan menjadikan kita orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Amin. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini.
Apabila salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.